ya dapat memperbaiki diri masing-masing di tengah-tengah keluarga. Sehingga situasi ini kita harus melihat dalam pandangan yang positif. Tidak melihat di dalam hal yang negatif. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu melakukan hal yang positif di dalam kehidupan kita. Pada mulanya kita aja yang masih berdosa. Tuhan mau mati waktu kita masih berdosa. Tuhan buat satu hal yang positif dalam keadaan yang negatif. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terus-menerus Tuhan lakukan. Sehingga apapun manusia boleh berpikir tentang dirinya sendiri, tentang keberadaannya, tetapi Tuhan selalu punya satu rencana yang baik. Saya ingin mari kita membaca firman Tuhan di dalam Amos pasal yang kelima. Firman Tuhan dari Amos yang kelima. Kita akan melihat hal yang sangat luar biasa. Dia berkata, Amos yang pasal yang kelima ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Di situ dikatakan judulnya Jalan yang Menuju Hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berpesan kepada kita semua umatnya, bahwa bagaimana dia berpesan kepada umatnya Israel. Satu-satunya untuk menyelamatkan mereka dalam segala situasi. Tuhan hanya berkata bahwa carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan ini saya percaya pesan Tuhan untuk umat Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tapi di semua benua, benua Amerika, benua Australia, benua Eropa, benua Asia, benua Australia. Tuhan hanya berpesan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Pesan ini sangat dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga berbicara kepada kita, bahwa kita hanya mencari Tuhan, pribadinya. Pribadinya yang dia suruh cari. Karena hanya bersama dengan dia yang mengasihi kita, yang mati untuk kita, yang sudah bangkit untuk kita, dan naik ke surga untuk kita, dan dia akan datang kembali untuk kita. Pesannya, carilah aku, kata Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri waktu masih ada di bumi. Dia datang berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 40 sampai 42. Di situ ada percakapan yang luar biasa. Bagaimana dia katakan bahwa Betel akan tidak ada. Jangan ke Gilgal. Jangan ke Betseba. Dia hanya katakan, carilah aku. Dan itu diwujudkan waktu Yesus masih di dalam dunia. Dia datang berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Kelihatannya dua-dua baik. Marta sibuk untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak bilang salah. Tapi Tuhan katakan, Marta, Marta,
engkau khawatir dengan banyak hal. Di dalam keadaan kehidupan kita orang percaya, ada dua sikap yang kita belajar dari Marta dan Maria. Marta sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi satu bukti bahwa hanya melakukan pekerjaan Tuhan, banyak keluh kesah, bahkan kekhawatiran yang begitu muncul di dalam hati daripada Marta. Dan satu hal yang kita lihat, apa kata Tuhan Yesus? Dia berkata, Maria telah memilih yang terbaik. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Maria, sehingga Tuhan katakan Maria telah memilih yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Apa itu, saudara? Maria duduk di bawah kaki Yesus. Maria mendengarkan apa yang Yesus katakan kepadanya. Inilah artinya Tuhan katakan di dalam Amos pasal 5 tadi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Itulah cara satu-satunya sehingga umat Tuhan di tengah-tengah goncangan seperti ini, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Dia tidak akan kehilangan damai sejahtera. Dia tidak akan kehilangan pengharapan. Bahkan Tuhan katakan bahwa itulah yang terbaik yang telah dimiliki oleh Maria. Dan inilah yang pada akhir-akhir dengan segala situasi ini, banyak orang tidak memiliki yang terbaik. Seperti apa yang Yesus katakan. Mereka tidak memiliki yang terbaik. Sehingga ketakutan melanda manusia. Kebimbangan melanda manusia. Kehilangan pengharapan. Dan muncul keputusasaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan sidang jemaat yang saya kasihi, kita mau belajar bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan. Makanya Tuhan berkata kepada Amos, jangan ke Betel. Banyak kita selalu sangat-sangat bangga dengan tempat kita beribadah. Tetapi Tuhan katakan, satu waktu Betel akan dihancurkan. Waktu bulan kemarin, saya antar Om Rudi ke cek dokter di rumah sakit. Dan akhirnya ada satu ibu tiba-tiba waktu orang di sebelah saya berdiri, tiba-tiba dia langsung duduk di sebelah saya. Dan dia berkata pada saya udah perhatikan ibu dari tempat pendaftaran. Saya pikir apa yang dia perhatikan saya? Kan orang banyak banget kalau BPJS. Apa yang dia perhatikan? Saya mah orangnya biasa-biasa aja. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia mulai cerita. Hanya dia bilang saya orang Kristen. Dia mulai cerita dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Ya, akhirnya saya bilang sama dia, pendeta boleh banyak, gereja boleh banyak. Tapi ibu cuma perlu satu pribadi. Yesus namanya. Hanya dia yang bisa menyelesaikan setiap persoalan ibu. Akhirnya kita bercerita hampir 3 jam karena Om Rudi belum dipanggil. Dia berkata pada saya belum pernah cerita persoalan saya kepada siapapun. Tapi kenapa hari ini saya cerita sama ibu? Ya saya bilang sama dia, manusia tidak punya yang lain. Hanya satu pribadi. Duduklah di bawah kaki dia. Dengarkanlah apa yang dia ajarkan.
Dan itulah jawaban dari segala persoalan ibu. Bapak, Ibu, Saudara, belum terjadi seperti sekarang ini. Maka pada sore hari ini, Amos Tuhan berfirman melalui Amos. Amos seorang sederhana, seorang gembala yang mungkin tidak pernah dianggap oleh siapapun. Tetapi Amos menyuarakan kepada Israel, orang Israel, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini juga Tuhan berbicara kepada kita umat Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh benua. Hanya carilah Tuhan. Inilah kesempatan. Kita mau belajar dua sikap Marta dan Maria. Tuhan bukan tidak mengindahkan pelayanan kita. Tuhan bukan tidak indahkan semua usaha kita. Tapi Tuhan lebih mau duduk di bawah kaki Dia. Mendengarkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Karena itulah jawabannya. Karena Tuhan katakan, Maria telah memilih yang terbaik dan tidak akan pernah diambil daripadanya. Yang kedua, berjalan gereja Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Di situ Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam perjalanan gereja Tuhan, Paulus di tengah-tengah situasi dan kondisi umat Tuhan pada saat itu, Paulus hanya berkata dia tidak punya kehendak yang lain. Dia tidak punya keinginan yang lain. Yang dia ingin dan dia kehendaki hanya mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Ini yang membuat umat Tuhan kuat. Karena umat Tuhan tidak punya kehendak yang lain. Umat Tuhan hanya punya satu kehendak, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Di sini letak kekuatan gereja Tuhan. Bahwa gereja Tuhan hanya terus menerus memotivasi supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan tidak punya keinginan yang lain. Hanya ingin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan terus menerus. Kerinduan. Hanya ingin mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan ada kuasa di situ. Efesus 1 ayat 19 berkata, betapa hebat kuasa Tuhan yang ada pada orang percaya. Sebagaimana Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa yang mengalahkan maut. Kuasa yang mengalahkan semua tipu daya iblis. Kuasa yang mengalahkan semua penguasa-penguasa udara dan roh-roh kegelapan. Sehingga Tuhan betapa hebat kuasa yang ada pada orang percaya. Yaitu kuasa yang sama bagaimana Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan didudukkan di sebelah kanan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Inilah kekuatan orang percaya. Yesus selagi dia berjalan di bumi. Waktu murid-murid datang berkata kepadanya. Bahwa setan-setan takluk. Yesus bilang, karena aku memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan. Sehingga musuh tidak bisa mencelakakan.
Inilah kekuatan orang percaya. Tapi Tuhan Yesus katakan, bukan itu saja, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan Bapa. Ini luar biasa, saudara. Makanya Paulus tidak punya keinginan yang lain. Paulus hanya punya satu keinginan, bahwa dia ingin mengenal Tuhan. Dan dia ingin kuasa kebangkitannya itu. Dan dia tahu untuk mengalami semuanya itu, dia masuk di dalam persekutuan, di dalam penderitaan. Ini yang sangat luar biasa. Tapi orang percaya tidak akan pernah dikalahkan. Orang percaya tetap akan berdiri teguh. Seperti Ibrani berkata, pengharapan kita adalah sau yang kuat. Karena itu sudah dilebuhkan sampai ke belakang tirai itu. Dan Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Dan dia tidak pernah biarkan kita. Tapi kita harus punya satu kerinduan, satu keinginan, satu kehendak untuk mengenal dia di dalam kuasanya. Dan kita juga mau tahu bahwa dia juga rela melepaskan segala-galanya untuk saudara dan saya. Gereja Tuhan juga harus berani melepaskan segala-galanya. Makanya Paulus berkata di dalam Filipi 3 tadi, dia katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, iman Kristen adalah iman yang agresif, iman yang tidak statis, tapi iman yang bergerak. Iman kita tuh bergerak, terus bergerak. Bagaimana cara iman bergerak? Lewat penderitaan, lewat persoalan. Iman kita bergerak. Iman kita makin hari makin nyata bahwa pegangan yang benar-benar yang kita bisa pegang tidak ada yang lain. Bukan harta, bukan kepintaran, bukan apapun. Tetapi hanya Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dia dan firman-Nya. Dan ini yang dikejar oleh Paulus. Ini yang dikejar. Dia bilang bukan salah, aku sudah menangkapnya, tapi aku mengejar. Begitu juga gereja Tuhan pada saat ini. Harus mengejar. Jangan merasa puas diri dengan apa yang sudah kita terima. Jangan merasa puas diri dengan apa yang udah bisa kita lakukan. Tapi kita mau mengejar terus, mengejar terus. Karena Paulus apa? Karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Karena Kristus sudah terlebih dahulu membuat yang terbaik dalam hidup kita. Yaitu dia tangkap kita. Dia angkat kita dari kutuk menjadi berkat. Dari tidak ada arti menjadi berarti. Dan ini yang terus diingat oleh Paulus. Sehingga ayat 13 dia berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini bukan membuat kita menjadi letih, bukan membuat kita menjadi lesu, bukan membuat kita menjadi putus asa, tidak punya pengharapan. Justru saat-saat yang seperti ini adalah kesempatan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Buat gereja Tuhan adalah kesempatan. Saya tidak tahu apakah ini kesempatan terakhir atau masih ada kesempatan yang lain. Tapi saya mau himbau, inilah kesempatan buat kita. Seperti yang Paulus katakan, dia mau berlari-lari pada tujuan. Panggilan surgawi. Dan dia tahu pasti itu akan terjadi.
panggilan sorgawi. Dia nggak mau lagi hidup di dalam hal-hal yang lama. Dia mau hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, bukan hal yang lama. Ya, hal yang baru. Maka itu ayat yang ke-15 dia katakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kembali apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Maria. Katakan kepada Marta bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Kalau kita melihat di Filipi tadi apa yang Paulus kejar, itulah dia tahu yang terbaik. Yaitu mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan saat-saat seperti ini, kita harus lebih banyak mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita kalau bisa, kita nggak mau mendengar apa yang dunia lagi katakan. Karena dunia, kalau dunia kita dengar dunia yang katakan, kita kehilangan harapan. Karena dunia katakan hopeless. Tapi Tuhan bilang enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir. Bahwa saya suka sekali dengan kitab Amsal. Amsal banyak rahasia. Bagaimana orang-orang percaya gereja Tuhan harus hidup. Di tengah-tengah situasi ini, pesan Tuhan poin saya yang terakhir. Karena ini memegang peranan penting dalam kehidupan saya dan saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini sangat-sangat penting. Hati kita harus jaga. Dan kita sebagai manusia tidak mampu menjaga hati kita. Tidak mampu menjaga hati kita. Karena hati kita banyak kali dipengaruhi oleh situasi. Situasi yang kita lihat. Situasi yang kita dengar. Tetapi firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara. Di dalam Amsal pasal 2. Mari kita baca sama-sama. Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 ayat yang pertama dan yang kedua. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita? Hanya firman yang bisa menjawab. Amsal 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Dan ayat yang kelima dikatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Sehingga hati kita memegang peranan penting. Kalau hati kita menyimpan perkataan Tuhan. Yang Tuhan ajarkan kepada kita setiap waktu. Kita akan bertambah-tambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan ada tumbuh terus takut akan Tuhan.
takut akan Tuhan. Ini yang memberikan hidup. Takut akan Tuhan yang memberikan kehidupan. Bahkan kalau Amsal tadi 4, tadi ayat 23, kita naik ke atas ayat 20 sampai 22. Di situ dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, saya percaya firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi ini. Tidak ada yang bisa menjawab keadaan ini. Tidak ada yang bisa menjamin keadaan yang sedang kita alami. Bukan Indonesia saja. Tapi seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi firman Tuhan berkata, hati kita lah kunci dari segala jawaban. Kalau hati kita tersimpan perkataan Tuhan. Tersimpan firman Tuhan. Itu menjadi kehidupan buat kita yang memilikinya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Tidak ada yang bisa jamin Bapak Ibu Saudara. Makanya Amos, Allah berbicara lewat Amos. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi 3 apa yang saya utarakan. Waktu Yesus masih tinggal, masih dalam dunia. Dia sudah memberikan contoh 2 sikap manusia. Rajin, bisa berbuat semua, tapi sayang diliputi kekhawatiran. Ya. Tapi Tuhan katakan, Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan itulah kunci. Tidak ada yang bisa mengambil itu dari dirinya. Apa yang nggak bisa diambil? Damai sejahtera. Apa yang nggak bisa diambil? Sukacita. Apa yang nggak bisa diambil? Pengharapan. Itu yang Yesus katakan. Dan dalam perjalanan gereja, lewat Rasul Paulus, dia gambarkan dirinya sendiri. Dia tidak punya keinginan yang lain. Tidak punya kehendak yang lain. Yang dia kehendaki hanya mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan di dalam kematiannya. Dan dia tahu pasti dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus kelaknya nanti. Sehingga dia katakan, dia mengejar. Bukan seperti dia sudah menangkapnya. Tapi dia mengejar. Karena dia tahu. Pasti itu. Apa yang sudah dinyanyikan, itu pasti Tuhan genap. Dan yang ketiga, dalam perjalanan umat Tuhan, apa yang sebenarnya harus dijaga? Hati kita. Dengan segala kewaspadaan. Dan kita tidak mampu menjaganya. Kecuali Amsal 2 berkata, bahwa simpanlah perkataan Tuhan di hati kita. Dan itu sanggup menjadi satu kehidupan. Dan bahkan kesembuhan untuk seluruh tubuh kita. Biar firman Tuhan sore hari ini bersama GBI Amazing Grace, yang saya pikir saya tidak akan bertemu dengan jemaat. Dan puji Tuhan kemarin saya dikasih tahu nanti akan bicara sekalipun dengan keadaan yang sederhana karena saya ada di rumah tempat anak saya. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan selalu memberi jawaban. Sehingga kita umat Tuhan bukan jadi letih lesu, bukan. Tapi kita bisa memberi jawaban kepada orang-orang. Orang-orang. Kita beri jawaban pada mereka. Ya, kita beri jawaban pada mereka. Bahwa apa yang engkau sudah miliki, engkau harus lanjutkan itu terus. Apa yang sudah engkau katakan kepada Tuhan. Tuhan, engkaulah juru selamatku. Engkaulah rajaku. Engkaulah Tuhan atas hidupku.
teruskan itu. Jangan berhenti, jangan mundur, tapi tidak ada keletihan, tapi tetap bersemangat. Saya tutup firman Tuhan dengan Mazmur 18. Luar biasa bagaimana Daud selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu ada Tuhan buat dia. Dan itu juga menjadi bagian saya dan saudara. Saya akan bacakan. Daud katakan kepada Tuhan. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh-musuhku. Dan ayat 5, tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak Ibu Saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tutup dengan Mazmur 18 ini, dan biarlah kita terus maju dalam Tuhan, percaya Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janjinya kepada saya dan saudara. Dan mari jadi berkatlah buat banyak orang. Banyak orang yang mungkin sedang ketakutan, mungkin dia teman kita, mungkin dia jemaat kita, mungkin dia saudara kita, siapapun saat ini. Mungkin kita nggak bisa sampai pada mereka, tapi doa kita sampai kepada mereka. Sehingga umat Tuhan yang sedang dilanda satu persoalan yang sangat-sangat luar biasa, yang tidak bisa kita menghindar, tapi tetap ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya boleh bawa firman Tuhan malam ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore dan malam ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami hanya Engkau inginkan, kami cari Engkau Tuhan. Dan Engkau katakan, maka kami akan hidup. Kami mau belajar kepada Maria yang mau duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan kepadanya. Dan kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau bawa kami sebagai gereja Tuhan yang ada pada akhir zaman. Kami juga mau belajar seperti Paulus. Kami tidak punya keinginan yang lain, tapi yang kami kehendaki mengenal Engkau, kuasa kebangkitan, persekutuan dengan kematian-Mu. Dan kami tahu kami akan sama-sama dimuliakan bersama Engkau. Dan yang ketiga Tuhan, kami berterima kasih Engkau ingatkan kami bahwa yang terpenting dalam kehidupan kami menjalani kehidupan yang kami jalani, yaitu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kami berterima kasih Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan, kami mau simpan itu di dalam hati kami. Karena itulah kehidupan buat kami. Engkau memberkati gembala jemaat. Engkau memberkati wakil gembala dengan istri dan anak-anak mereka semua. Biarlah gereja GBI Amazing Grace dengan visi yang sudah tepat Tuhan beritahu pada mereka. Mereka bertumbuh, mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan mereka mengenal apa artinya hidup kelimpahan di dalam Engkau. Engkau pakai gembala sidang Pak Joni, Pak Suryadi sebagai wakil. Sehingga melalui mereka pewahyuan dari Engkau boleh turun atas mereka dan dibagikan kepada jemaat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang mengikuti ibadah lewat streaming ini Tuhan,
Semua mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi, tetapi mereka akan terus mencari Tuhan. Mereka akan kejar Tuhan. Mereka akan sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa situasi-situasi yang ada di Indonesia. Tuhan saja yang boleh memberi hikmat, baik Presiden dan semua jajaran menteri. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sedang terjadi, pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan menjamah orang-orang yang sudah terbaring sakit. Tuhan menjaga orang-orang yang masih sehat. Tuhan berikan hikmat sehingga benar-benar kami menjalani sesuai dengan apa yang pemerintah anjurkan. Kami mau taat sehingga Tuhan terus tercurah berkat-Mu karena ketaatan mendatangkan berkat. Dan kami percaya Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti kembali sehat, Indonesia pasti kembali ekonominya kembali maju. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja-gereja sekarang makin hari makin menyadari bahwa bukan apa yang mereka miliki, tapi apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.